Sebelum menonton, ada baiknya kalian gunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan juga beberapa lembar tisu. Dan mari kita mulai. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adam John yang teringat satu nasihat dari mentornya yang bernama Jean-Luc. Ia merupakan seorang chef hebat yang sebelumnya bekerja pada Jean-Luc di salah satu restoran di Paris sebagai kepala koki. Namun gaya hidupnya yang buruk, karirnya pun hancur, yang akhirnya juga membuat nama baik restoran ikut hancur akibat ulahnya. Karena kebiasaan buruknya yang suka bermain perempuan dan kecanduan narkoba. Karena hal itu, sebagai bentuk penyesalan, dia pun menghukum dirinya dengan membuka 1 juta cangkang kerang. And today's the last day of my penance. Setelah Adam menyelesaikan hukuman itu, ia pun langsung berangkat menuju London untuk menemui sahabatnya yang bernama Tony, yang dahulu bekerja bersamanya di restoran Jean-Luc ketika masih di Paris. Saat ini, Tony tengah mengelola sebuah restoran pribadinya. Dan alasan Adam menemui Tony adalah untuk mengambil alih posisi kepala koki di restoran itu. Adam pun juga mengejar predikat bintang 3 Michelin, yaitu penghargaan tertinggi pada sebuah restoran yang menunjukkan bahwa restoran tersebut menyediakan masakan dan pengalaman makan yang luar biasa. Karena sampai saat ini hanya ada sekitar 120 restoran di dunia yang mendapatkan predikat tersebut. Setelah mengetahui maksud kedatangan Adam, Tony pun langsung menolaknya karena mengetahui masa lalu Adam yang sangat kelam. Dan Adam saat ini memiliki banyak musuh, yaitu orang-orang yang dulunya dirugikan olehnya, termasuk para bandar narkoba yang masih mencari Adam karena hutang-hutangnya. Setelah itu, Adam pun mengunjungi restoran teman lamanya yang bernama County untuk bereuni dan memberitahu County bahwa dirinya kini sudah berhenti dari minum minuman alkohol dan juga narkoba. Saat itu, Adam mendapatkan kabar bahwa Jean-Luc sudah meninggal. Saat Adam mencicipi makanannya, tiba-tiba Adam ingin bertemu dengan koki yang memasak makanan itu, yang merupakan seorang wanita bernama Helena. Saat itu, Adam dengan arogannya mengkritik cara memasaknya yang membuat Helena pun tersinggung. I'm notorious back in the day. Hélène. Next time you make cod, you toast the... Yeah. C'est ton pot de connard? Pourquoi pas? Beberapa hari kemudian, Adam secara tidak sengaja bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Michelle, yang masih memiliki dendam kepadanya karena dulunya Adam telah mengacaukan hidupnya dengan melepaskan tikus ke dalam restoran milik Michelle. Tetapi sekarang dia telah memaafkan Adam dan meminta kepada Adam agar dirinya diperkerjakan karena ia mendengar dari County bahwa Adam akan membuat restoran sendiri dan mengejar bintang 3 Michelin. Setelah itu, Adam pun pergi ke sebuah restoran pinggiran untuk menemui koki yang akan ia rekrut. Koki itu bernama David. David ternyata sangat mengidolakan Adam dan banyak mempelajari resep-resepnya, dan makanan buatan David diakui enak oleh Adam. Dan David dianggap layak untuk bekerja di dapur restoran Adam. Work for me for nothing? For nothing. How much would you pay me to work for me? Wait, the resume's great, this lamp. Okay. Tapi sebelum itu, Adam ingin menumpang di rumahnya David, dan Adam sementara tinggal di rumah David. Namun, pacarnya David tidak percaya bahwa Adam adalah chef terkenal. Saat itu pun David menjelaskan bahwa Adam telah memiliki bintang 2 Michelin, dan untuk itu, di kalangan para chef, koki, dan praktisi kuliner, Adam cukup dikenal. Hanya saja Adam memiliki kekurangan pada gaya memasaknya yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Keep eating. Followed by escargot with... David says that escargot is old-fashioned. Kemudian Adam mendatangi Helena kembali,
dan langsung menjelaskan niatnya bahwa ia menginginkan Helena untuk bekerja dengannya. Namun karena peristiwa sebelumnya, Helena pun menolak ajakan Adam mentah-mentah. Setelah gagal membujuk Helena, Adam kemudian menemui Simon, kenalannya yang seorang kritikus restoran. Dan dia meminta Simon untuk membantunya dengan melakukan inspeksi dadakan ke restoran milik Tony, dengan tujuan agar Tony mempekerjakannya kembali dengan Adam. Tony yang melihat kedatangan Simon langsung gugup dan meminta kokinya untuk membuat menu yang paling enak. Namun makanan yang dibuatnya sangat sederhana dan tidak masuk dalam kriteria Simon. Karena Tony saat itu tidak mempunyai pilihan, akhirnya ia membiarkan Adam untuk memasak. Dan setelah masakan Adam selesai, pesanan itu langsung dihidangkan kepada Simon. Yang kemudian seperti yang sudah direncanakan, Simon sangat menikmati hidangannya dan membuat restoran Anthony selamat dari kritikan. Malam harinya, Adam berbicara dengan Tony agar Tony mau bekerja sama dengannya dalam mendirikan restoran baru. Karena Adam telah mengetahui keahlian Tony sebagai manajer. Bahkan Adam meyakinkan Tony bahwa dirinya kini sudah berubah dan berjanji bahwa restorannya nanti akan mendapatkan bintang 3 Michelin, yang akhirnya membuat Tony sepakat untuk bekerja sama dengan Adam. Esok harinya, Adam sengaja mendatangi restoran kepunyaan Rhys, yaitu teman Adam saat ia masih bekerja pada John Luke. Ia datang untuk mengkritik masakan yang kini diolah menggunakan peralatan modern. Namun pembicaraan mereka menjadi panas apalagi saat Rhys mengetahui bahwa Adam saat ini sedang mengincar bintang 3 Michelin. With minor celebrities on morning. Wanted to see how far the tortoise had gotten ahead of me. I heard an idiot. Painkillers at the time. Okay. Setelah itu, koki terakhir yang akan direkrut oleh Adam bernama Max, yang merupakan mantan anak buah Adam yang kini baru bebas dari penjara. Bagayung bersambut, Max yang sedang menganggur langsung menerima tawaran Adam itu. Singkat cerita, kini Adam dan yang lainnya mempersiapkan pembukaan restoran dengan sangat teliti. Mulai dari pemilihan bahan makanan, dekorasi ruangan, dan setiap detail dari restoran itu harus sesuai dengan keinginan Adam. Hingga akhirnya restoran yang bernama Adam Jones pun resmi dibuka dengan dirinya sendiri sebagai kepala koki. Dan pada hari itu Adam pun disibukkan melayani pesanan pelanggan. Namun berbeda dengan Helena, karena dia datang terlambat di hari itu, ia pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Adam agar Helena mau bekerja kepadanya. Bahkan demi mendapatkan jasa Helena, Adam menjanjikan gaji 3 kali lipat daripada gaji sebelumnya. Helena pun mulai bekerja dan masalah justru datang di hari pertama pembukaan restorannya. Karena Tony memberitahu ada 4 meja yang kosong yang membuat para jurnalis menulis berita negatif atas hal itu. Bagi seorang Adam yang perfeksionis menganggap hal itu sebagai sebuah kegagalan. Apalagi itu adalah hari pertama pembukaan restorannya. Hal itu pun membuat Adam marah kepada semua koki dengan mengkritik pekerjaan mereka, mulai dari makanan yang menurutnya kurang matang, hingga makanan yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan. Setelah marah-marah, ia mencoba menenangkan diri dan kembali ke dapur untuk berbicara kepada semua koki, yang intinya dia ingin semua dikerjakan secara sempurna dan tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun. Namun, Helena tidak diam saja. Dia berkata bahwa menu yang dibuat Adam tidak seimbang dengan gaya memasaknya yang kuno. Kemudian perdebatan itu berakhir dengan diusirnya Helena di hari pertama ia bekerja. Keesokan harinya, Tony datang untuk membujuk Helena agar dirinya mau kembali ke restoran. Dan menceritakan bahwa Adam memiliki karakter yang arogan, yang itu disebabkan oleh masa kecilnya yang keras.
Terlebih lagi, ia sejak kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, Helena pun kembali ke dapur dengan ditemani oleh Tony. Bahkan, dirinya membawa peralatan memasaknya dan meminta Adam untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah mendengar hal itu, Adam dan para koki yang lain langsung memulai kesibukan kembali. Tentunya dengan bantuan alat masak yang lebih modern yang bertujuan untuk menghemat waktu dan lebih efisien untuk menciptakan menu baru buatan Adam agar sesuai dengan apa yang ia harapkan. Bahkan kritikus masakan bernama Emil yang merupakan ayah dari Tony datang ke restoran dan menulis review baik tentang restoran Adam John. Berita tentang kesuksesan Adam pun sampai ke telinga Reese yang membuatnya frustasi dan marah sehingga ia pun menghancurkan restorannya sendiri. Setiap harinya, Adam dan Helena bekerja bersama untuk membuat menu yang baru hingga tanpa sadar chemistry di antara mereka mulai terjalin yang membuat menu ciptaan mereka sesuai dengan harapan. Stop eating. You're being stupid. Keep on cooking and be interesting. Pada suatu hari, Tony pun mengumpulkan semua pelayan untuk memberitahu bahwa tim penilai dari Michelin bisa saja datang kapan saja. Dan ia meminta semua kru untuk selalu bersiap dan Tony memberitahu ciri-cirinya. Di antaranya, mereka selalu datang berpasangan, selalu memesan makanan penutup dan masakan utama, serta salah satu dari mereka akan meletakkan garpu di lantai. Maka dari itu semua harus bekerja sama dengan sempurna karena kesalahan sekecil apapun tidak akan luput dari penilaian mereka. Malam harinya, Helena pun meminta izin untuk cuti kepada Adam karena putrinya yang bernama Lily akan berulang tahun. Namun Adam tidak mengizinkannya karena ia sangat membutuhkan kehadiran Helena. Karena hal itu, Helena pun menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya di dalam dapur. Keesokan harinya, Helena tetap datang bekerja dan membawa putrinya. Tony pun meminta Adam untuk membuatkannya kue ulang tahun untuk Lily. Awalnya Adam menolak, namun karena Tony memaksanya, akhirnya Adam terpaksa membuatkannya. Dan ketika Lily sedang bersama Tony, Adam kemudian datang dengan membawakannya kue ulang tahun. Di sana, Lily memanggil Adam dengan sebutan raksasa yang galak. Namun Adam mencoba bersikap ramah, yang membuat Helena melihatnya dari sudut ruangan menjadi bahagia. Good. Malam harinya, Tony pun mendatangi Adam untuk memberitahu bahwa ia mengundangnya di hari perayaan ulang tahun restoran miliknya dan meminta Adam untuk datang membawa pasangan. Hal itu dilakukan dengan harapan Adam dapat mengendalikan sifat temperamennya. Dan ternyata orang yang diajak oleh Adam adalah Helena. Dan setelah tiba di sana, Adam tidak sengaja bertemu dengan Mary yang merupakan putri Jean-Luc yang datang bersama pasangannya. Mary ketika itu memberitahu Adam bahwa sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berpesan bahwa pisau kesayangannya akan diserahkan kepada Adam, orang yang menurutnya layak untuk menjadi penerusnya. Tidak lama kemudian, Helena pun pergi menemui Adam yang sedang melamun di sebuah pasar. Di sana, mereka berdua saling bercerita tentang masa lalunya. Baik Helena yang bercerita tentang perpisahannya dengan suaminya, dan Adam bercerita tentang masa kecilnya. Ketika itu, masa kecilnya dihabiskan dengan bekerja di pasar ikan. Kemudian, setelah tabungannya dirasa cukup, ia pun pergi merantau ke Paris dan direkrut oleh Jean-Luc untuk bekerja di restorannya. Di sanalah Adam bertemu dengan Tony, Reese, Max, dan yang lainnya. Namun, pada suatu hari, dia menghancurkan restoran itu dan juga kehidupan pribadinya, juga teman-temannya. Setelah obrolan usai, mereka berdua kembali ke restoran dan berhenti sejenak untuk berciuman. Namun di tengah suasana romantis, masalah kemudian muncul karena Adam didatangi oleh bandar narkoba yang sedang bermasalah dengannya. Adam yang tak kunjung kembali membuat Helena khawatir.
dan Helena pun pergi mencarinya. Ternyata Adam sedang sendiri di belakang dapur dengan kondisi wajah yang babak belur. Saat itu Helena mencoba merawat Adam yang terluka, namun tiba-tiba pelayan datang dan memberitahu bahwa ada pengunjung yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti tim penilai dari Michelin. Seketika Adam pun langsung membuat pesanan mereka tanpa memperdulikan luka-lukanya karena hal ini merupakan impiannya. Ketika itu semua kru dapur membantu Adam di tengah-tengah situasi yang menegangkan. Hingga akhirnya pesanan dari pelanggan selesai dibuat, namun beberapa saat kemudian Tony pun datang dan memberitahukan bahwa pesanan pengunjung tadi terlalu pedas sehingga ia mengembalikan pesanan itu. Adam yang ketika itu kaget dibuat semakin kaget karena menu pesanan tadi telah disabotase oleh Michelle yang ternyata ia bekerja demi membalas dendam atas perbuatan Adam kepadanya dulu. Maka dari itu Michelle sengaja melakukannya saat tim penilai dari Michelin datang untuk menghancurkan karir Adam. Tentu saja kejadian itu membuat Adam terpukul hingga ia pun kembali mabuk-mabukan dan datang ke restorannya Reese dengan keadaan teler. Bahkan di sana dirinya mencoba untuk bunuh diri, namun tindakan itu dicegah oleh Reese. What are you guys doing in here? Baba! Ba-ba-ba! Ba-ba-ba! Paginya, saat Adam terbangun, Reese langsung membuatkannya sarapan dan disinilah momen terbaik dari seorang sahabat karena setelah Adam bercerita tentang semua hal yang terjadi, Reese justru menyemangatinya untuk segera bangkit dengan mengatakan bahwa Adam lebih baik dari dirinya. Bahkan, baik Reese atau yang lainnya tetap membutuhkan Adam sebagai pesaingnya, agar semuanya menjadi terpacu. Ketika Adam hendak kembali ke restorannya, dirinya bertemu dengan bandar narkoba yang ternyata semua hutang-hutangnya telah dibayar oleh Mary. Mary hanya ingin membalas kebaikan Adam, sekaligus memberikan pisau kepunyaan ayahnya untuk diberikan kepada Adam. Okay. Self before he died. Le cul est signé arrière. Tidak lama kemudian, Adam pun didatangi oleh Tony dan Helena untuk memberitahu bahwa pengunjung yang datang hari itu bukanlah tim penilai dari Michelin, melainkan hanya penjual software yang kebetulan sedang makan. Setelah mendengar hal itu, semangat Adam pun kembali dan bahkan ia pun kebablasan dengan mencium bibir Tony, hingga membuat Tony bingung dan meninggalkan Adam bersama dengan Helena. Sementara itu urusan dapur dihandle oleh David. Setelah beberapa hari berlalu, dua pelanggan datang ke restoran yang mana mereka memiliki ciri-ciri seperti tim penilai dari Michelin. Namun siapa sangka ketika Tony mengabarkannya kepada Adam, reaksi Adam tidak seperti biasanya, dan dia menyuruh semua koki untuk bekerja seperti biasanya. Mereka pun bekerja sama dan tanpa tekanan dari Adam yang dulu arogan dan egois, kini mengelola dapur dengan cara yang berbeda dan mempercayai kemampuan kru dapurnya. Singkat cerita, pada akhir film, Adam terlihat sangat bahagia karena Adam telah berhasil mewujudkan impiannya untuk mendapatkan bintang 3 Michelin. Dan ia telah mengembalikan karirnya yang sempat hancur karena gaya hidupnya yang tidak patut untuk ditiru itu. Cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside